Nah, tahu nggak saudara, biasanya kalau Raja Daud menuliskan Mazmur, dia menuliskan memang dia punya masalah gitu loh. Tapi ini Mazmur khusus yang ditulis oleh yang namanya Heman. 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 Ini dia apa? Ini kayak Mbak Akti, kayak Bu Novi, worship leader ini. Penyanyi, dan dikatakan di Tawarikh itu ya, di kitab Tawarikh bahwa Heman ini adalah seorang yang bijaksana gitu. Dan dia pemimpin pujian gitu. Tapi dia menuliskan satu kondisi jiwanya yang depres. Di akhir daripada ayat perikop itu dikatakan, kenalanku adalah kegelapan. Wow. Saya sangat terkesan ya dengan kitab suci itu, sesuatu yang relevan bagi manusia. Bagi manusia. Apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental menurut WHO itu adalah keadaan sejahtera yang memungkinkan seseorang itu mengatasi tekanan hidup sehari-hari, daily life. Yang kedua adalah kesehatan mental itu membuat kita menyadari potensi kita, menyadari bahwa kita ini can do something, dan kemudian kita bisa produktif. Orang yang sehat mentalnya, dia bisa bekerja dengan baik, sukses. Dan kemudian yang keempat, berkontribusi bagi komunitasnya. Kesehatan mental ini juga merupakan hak azazi daripada manusia, yang penting untuk pengembangan diri, komunitas, dan sosial ekonomi. Nah, komunitas yang seperti ini, komunitas yang kita bukan hanya datang kepada Tuhan, tetapi kita juga melihat satu sama lain dan menolong satu sama lain, mengingatkan ini tempat di mana kita bisa menjadi sehat mentalnya. Tetapi kita menyadari bahwa banyak data gereja menunjukkan bahwa pendeta-pendeta baik di negara barat ini, baik di Australia maupun di Amerika, mengalami banyak sekali, 60% kalau nggak salah ya. Mereka siap untuk quit karena tekanan waktu dia bertemu, menolong, menggembalakan jemaatnya. Nah, saya percaya bahwa gereja juga akan terus membangun supaya kita sehat mental gitu. Nah, salah satu nilai dalam gereja kita ini di sini adalah come as you are gitu. Ya, come as you are. Ada orang yang belum percaya dari latar belakang Hindu, dari latar belakang Islam, segala macam. Ini komunitas come as you are. Karena kita ingin menjadikan tempat ini di mana mereka itu merasa mereka bisa disehatkan. Pelan-pelan nanti mereka akan boleh sehat. Kalau kita memang memiliki komunitas yang menyadari akan orang-orang seperti itu, kita perlu membuka diri dan perlu menerimanya, dan tidak lagi menjadi komunitas yang ini orang siapa ini orang, kemudian merendahkan sesama lain. Kita perlu menjaga perkataan kita dan kita bisa menerima mereka apa adanya. So, dalam kesehatan mental itu dalam kontinum atau spektrum ya dia. Jadi ini psikologi 101 lah gitu. Umumnya orang sudah ketahui. Jadi kita tidak bisa jelas mengatakan, oh penyakit mental itu di tengah di daerah sini. Ini yang baik, ini yang sakit, ini yang baik. Jelas gitu, garis hitam dan putihnya. Tidak bisa dikatakan demikian untuk orang yang sakit mental. Itu adalah satu kontinum. Satu kontinum. Nah, adakah contoh-contoh di dalam Alkitab selain yang kita sudah baca tadi? Di Daniel 4, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang namanya Raja Nebukadnezar. Nah, dia mendapatkan mimpi
Dan Daniel menafsirkan mimpinya apa? Yakni karena kesombongannya, Tuhan menjadikan dia gila. Makanannya seperti binatang. Tetapi 7 hari setelah dia sadar bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa. Karena sebab orang yang punya kuasa itu bisa sangat sombong sekali. Tapi Tuhan menyadarkan dia bahwa dialah yang berkuasa. Dia dibuat gila sampai 7 hari. Dan ketika dia sadar, akhirnya dia kembali dengan 7 hari. Sama seperti kondisi ini, dia diminuskan 7 hari. Dan kemudian setelah 7 hari dia kembali lagi normal. Tetapi dengan apa? Dengan kesadaran bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Jadi saudara, kalau bicara masalah kesehatan mental ini, bisa sifatnya itu temporer, bisa karena satu waktu, ya karena misalnya ada kehilangan orang yang terkasih. Kita merasa depres gitu ya, satu waktu seperti itu. Tapi kalau lama-kelamaan tidak dibangkitkan, ya dia di situ saja gitu loh. Apalagi kalau kita percaya, kalau orang-orang dari psikologi tidak percaya ada roh-roh jahat gitu ya. Tetapi Alkitab mengatakan memang ada musuh kita yang bukan namanya darah dan daging gitu. Dia akan mencoba untuk mencuri, menghancurkan, membinasakan. Jadi kalau kita masuk di dalam situasi di mana kita kena trauma atau kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kemungkinan kita ada di dalam posisi yang jauh sekali, depres, cemas. Dan kalau kita ketahui satu waktu nanti kita udah biasa di situ. Kenapa? Karena menurut apa yang kita percaya, ada kuasa roh jahat yang menekan kita sehingga kita tetap masuk di dalam area seperti itu. Bagaimana Alkitab mengatasinya, saudara? Bagaimana Alkitab mengatasinya? Satu ayat di Yesaya 26 ayat 3 ini, saudara, mengatakan demikian. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Perfect peace dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi ada perfect peace, damai yang sempurna yang dari Allah bagi kita sekalian. Jadi situasi apapun yang kita alami ada perfect peace. Tetapi kepada orang yang mempercayai Tuhan dan juga kepada orang yang fix on God gitu loh. Kepada orang yang senantiasa melihat Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Intinya di situ, saudara. Kita bisa jangan khawatir ketika kita fix on God. Utamanya di situ. Dan kekhawatiran itu bisa menjadi satu penolakan kita kepada Tuhan. Tetapi ketika hati kita fix on God senantiasa, kita menjadi bisa untuk tidak khawatir. Hidupmu adalah kehidupan kita sehari-hari dan tubuh kita. Yesus sebenarnya di sini, janganlah khawatir akan hidupmu dan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Jadi janganlah khawatir akan hidupmu adalah hidup sehari-hari. Kita ini hidup saja itu adalah sesuatu yang perlu kita rayakan, perlu kita syukurin gitu. Itu lebih besar daripada makanan gitu. Nah, sering yang makanan, sering yang pakaian itu yang menjadi kekhawatiran kita. Padahal kita ditunjukkan oleh Yesus, kalau kamu masih hidup, hidupmu itu sehari-hari itu adalah lebih penting. Jadi di mana fokus kita? Ketika fokus kita kepada Allah, maka kita bisa bersyukur akan pemberian Tuhan sendiri, yakni kehidupan kita sehari-hari.
kita merayakan hidup sehari-hari. Demikian juga tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat, ya, itu lebih penting daripada pakaian. Jadi Yesus mengajak kita berpikir pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang tidak kita miliki. Amin, saudara. Yang kita miliki kita bisa bersyukur gitu. Yang kedua di sini adalah Yesus juga mengkaitkan tentang burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kita lebih daripada burung? Dia menunjukkan apa? Logika kita itu harus digunakan gitu. Kalau kita benar-benar trust the Lord, pencipta langit dan bumi, kita melihat ketika dia menciptakan langit dan bumi dan manusia, dia memberikan segala sesuatu itu di Taman Eden. Tidak perlu manusia bekerja. Artinya Tuhan itu generous. Bapak kita tuh mau memberikan kepada kita gitu. Itulah sifat dan karakter Bapak kita gitu, mau memberikan kepada kita gitu. Nah, kalau kita percaya kepada Dia seperti itu, saudara, kita juga lihat logika kenapa burung-burung itu bisa hidup. Karena mereka diberikan makan oleh Bapa di surga. Dengan hal ini kita berharap kita bisa menolong, menumbuhkan satu komunitas di mana kita bisa mengalami orang-orang yang sehat mentalnya. Dan firman Tuhan seperti ini menolong kita. Ini bukan sesuatu, firman Tuhan bukan buku untuk mendiagnosa kondisi manusia secara mental. Tetapi ada unsur-unsur rohani di sini yang dapat membangun orang-orang yang cenderung sakit mental. Kalau saja fix on God, percaya mengabdi kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin.